Oke, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang linkage system ya. Linkage itu berkaitan kalau di elemen perencanaan kota itu adalah salah satu elemen yang penting ya, karena dia berkaitan dengan sirkulasi. Dia keterhubungan, sistem jaringan jalan, sistem grid, ya, sistem yang menghubungkan antar bagian dari kota. Ya. Titik A ke titik B, sampai ke titik C, ya. Itu semua berkaitan dengan linkage system. Kalau diibaratkan dengan apa, tubuh manusia, linkage system itu seperti darah ya, seperti vena, jaringan-jaringan darah untuk mengangkut oksigen. Ya. Yang mana kalau dia terganggu atau macet, bisa mengakibatkan bahaya, bisa stroke, ya, bisa pingsan, bahkan sampai meninggal. Kota pun demikian, ya. Jadi yang namanya jaringan linkage, jaringan jalan, ya, itu menjadi hal yang penting karena dia menjadi salah satu ciri kota yang sehat, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada macet, ya, terus perpindahan orang dari titik ke titik itu lancar, terus orang pindah moda, ya, dari rumah naik kendaraan umum, misalnya naik bus, terus dari bus pindah naik kereta api misalnya, itu jarak lebih jauh lagi, terus dari kereta api, terus turun ke tempat yang dituju. Ya. Semakin mudahnya orang berpindah dari satu titik ke titik lain, itu akan semakin membuat kota itu menjadi lebih nyaman ya. Karena permasalahan di kota-kota besar itu pertama adalah karena sulitnya transportasi. Sulit transportasi itu karena tadi sistem linkage-nya nggak tertata secara komprehensif. Kalau Anda pergi ke Singapura ya, Anda cukup bawa duit untuk naik kendaraan umum. Itu bisa ke titik dimanapun di kota itu. Nanti semua titik, semua tempat pemberhentiannya itu berada di simpul-simpul kegiatan. Jadi kalau Anda mau dari tempat tinggal Anda misalnya, dari daerah pemukiman, mau pusat kota, itu bisa naik MRT ya, mass rapid transit. Naik sekitar berapa? $1 kurang lagi ya. Kadang-kadang tergantung jarak perjalanan ya. Itu mungkin sekitar 13.000, 14.000, kita bisa naik dari tempat Anda sampai ke titik terjauh dari jalan kereta api, jalan MRT itu ya, tanpa harus pindah moda. Turunnya di tempat di mana Anda punya radius berjalan kaki sampai ke tempat yang Anda tuju. Radius jalan kaki itu sekitar paling jauh itu sekitar 500 meter ya. Sekitar jalan sekitar 60 menit, 1 sampai 1,5 jam. Nah, kota yang baik itu adalah itu, dia mudah dicapai. Yang sulit itu kalau kita terlalu sering pindah moda. Ya. Jadi kalau misalnya Anda dari rumah harus naik Gojek atau harus naik ojek, misalnya, sebelum ada ini ya, sebelum ada ojek online ya, Anda harus naik ojek dulu dari rumah Anda ke itu depan perumahan. Soalnya dari depan gerbang ke rumah Anda misalnya agak jauh, harus jalan kaki dulu. Kalau jalan kaki itu mungkin waktu sekitar 5-10 menit ya. Anda naik Gojek misalnya ke gerbang. Dari depan gerbang nanti Anda naik kendaraan umum, naik angkot lah ya, atau naik taksi. Angkot di Palembang itu adalah taksi sebenarnya. Naik taksi atau naik angkot sampai dengan halte tertentu, halte transmusi. Nanti dari transmusi naik lagi transmusi
terus sampai ke halte berhenti transmusi. Berhenti lagi, turun lagi, terus naik ojek lagi. Itu udah berapa kali pindah moda itu? Dari rumah naik ojek, dari ojek naik angkot, dari angkot naik bus, dari bus naik lagi ojek. Udah 4 kali moda. Setiap kali pembelian moda itu kan Anda harus bayar lagi, bayar lagi. Di Jakarta sudah ada sistemnya yang Anda cukup bayar sekali aja ya. Jadi ada mau naik pindah moda pun nggak masalah, Anda cukup bayar sekali. Tapi itu baru bisa terjadi kalau sistemnya terintegrasi. Tapi kalau sistemnya putus-putus ya, nggak nyambung antara satu moda ke moda lain, Anda harus keluar biaya lebih banyak. Bukan cuma keluar lebih banyak biaya, tapi juga waktu lebih panjang. Setiap kali Anda pindah moda, Anda harus nunggu lagi ya. Ya kalau misalnya di tempat waktu. Kalau waktu tunggunya lama, berarti makin lama waktu perjalanan Anda. Nah, apa itu linkage system? Linkage itu adalah action or manner of linkage of being linked. Jadi adalah kegiatan atau aksi atau kebiasaan dari suatu keterhubungan atau dihubungkan. Hubungan dari gerakan atau keragaman. Dalam konteks urban design, suatu hubungan dari pergerakan atau aktivitas yang terjadi pada beberapa zona makro maupun mikro dengan atau tanpa historis, ekonomi, sosial, dan budaya politik. Aspek yang terkait dalam linkage itu adalah pedestrian, jalur pejalan kaki, transportasi, mobil, motor, beca, ya, apa begitu, dan parkir, ya, tempat ininya. Sebentar ya.
Oke, baik. Selanjutnya, jadi ada namanya pedestrian, transportasi, dan parkir. Itu aspek-aspek yang berpengaruh dalam linkage ya. Nah, pedestrian itu apa? Jadi pedestrian itu adalah pejalan kakinya. Jadi kalau Anda bilang pedestrian itu adalah jalur pejalan kaki, salah. Pedestrian itu adalah pelakunya. Kalau nama tempatnya itu yang kita bilang sebutnya namanya trotoar itu ya. Atau kalau kita sebutnya itu jalur pedestrian atau pedestrianisasi, itu benar. Jadi pedes itu adalah pejalan kaki, pelakunya ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berjalan kaki itu yaitu pertama adalah waktu ya, semakin lama orang semakin males jalan, kecuali kalau dia nyaman ya. Makanya kalau Anda berjalan-jalan di pusat perbelanjaan atau jalan-jalan kepentingan rekreasi ya, itu walaupun lama tuh nggak masalah karena apa? Anda tidak merasa terbebani. Tapi kalau misalnya jalan itu karena tujuan tertentu, terus ininya apa namanya? Pemandangan kiri kanannya nggak menyenangkan, itu menjadi siksaan ya. Kalau makin lama semakin capek ya. Terus untuk orang berjalan kaki juga ada tidaknya ketersediaan kendaraan motor ya. Orang kadang-kadang kalau dia memang males jalan, dia naik mobil atau motor. Misalnya mau makan tempatnya dekat, tapi karena harus jalan, males, akhirnya pakai mobil. Di Jakarta kan banyak seperti itu. Mau makan aja harus keluar, nyalain mobil atau motor, terus pergi nyari-nyari tempat, keluar lagi tempat makan, terus baru pulang lagi. Waktu untuk yang dikeluarkan untuk mencari tempat makan itu terbuang karena tadi ya ada bensinnya, ada macetnya, ada parkirnya. Bayangkan kalau misalnya itu di satu tempat saja, Anda nggak perlu keluar lagi untuk makan. Terus yang berpengaruh juga pola tata guna lahan. Kadang-kadang ada beberapa tempat itu yang memang dia harus jauh tempat itu, karena secara peraturan itu tidak diperkenankan. Daerah industri misalnya, untuk makan dia harus keluar dari pabrik atau dari zona tersebut, harus keluar dulu ke tempat makannya misalnya. Karena diatur secara zoning ya. Terus apa saja prasarana pejalan kaki? Pertama ada jalur khusus ya. Jalur khusus itu membedakan dia dengan pengguna moda yang lain. Jadi harus terpisah. Kemudian jalur penyeberang. Jadi kalau harus pindah jalur ya, itu juga harus diberikan sarannya. Zebra cross kalau di jalan yang sama levelnya, atau skyway ya, kalau dia berada di atas ya, atau subway kalau dia berada di bawah. Itu juga pengaruh terhadap ini kemudahan orang menggunakan sarana pejalan kaki. Terus jalur pejalan kaki yang bersifat rekreatif. Jadi dia tidak harus berupa jalur utuh ya, jalan utuh, tapi bisa juga dia bagian dari taman atau dari plaza yang membuat pengalaman untuk berjalan itu bervariasi ya. Atau juga jalur pejalan kaki itu merupakan bagian dari jalur cirkulasi di pertokoan untuk berjualan atau mall. Gitu. Bukan yang seperti sekarang, karena jalur pejalan kakinya, jalur kaki limanya dipakai orang untuk berjualan, kan? Tapi bang jalur itu disediakan kiri kanannya untuk berjualan. Plaza itu pengertiannya adalah ruang terbuka yang luas ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, jadi di kota-kota besar sekarang itu pada umumnya jalur pejalan kaki itu sudah menerus ya, dari satu bangunan ke bangunan lain, baik di bawah, di basementnya, ataupun di lantai dasarnya ketemunya.
Terus parkir pun dia bisa connect ya, antara satu bangunan ke bangunan lain itu dia bisa connect di lantai basement yang terparkir. Menghubungkan, jadi kalau misalnya Anda kerja di kantor ini, misalnya di kantor yang besar ini, Anda parkir di sini, untuk ke kantor ke sini, Anda nggak perlu keluar lagi bawa mobil jalan, nggak perlu. Cukup Anda pindah saja ke gedung ini. Mobil tetap parkir tempat parkir Anda yang sekarang. Jadi perjalanan Anda untuk pindah gedung tidak terganggu. Kenapa? Karena konektivitas atau keterhubungan atau linkage antar bangunan itu sudah saling menyatu. Ini misalnya pertemuan antara ada apa saluran transportasi bawah tanah ya, ketemu di ininya apa di lobbynya, terus ketemu lagi di jalan di level ground floor, ada inner court plaza, jadi dia sifatnya sunken ya, sifatnya dia agak turun ke bawah, kemudian masuk ke lantai dasar yang terhubung dengan jalur kendaraan bermotor seperti ini. Jadi bangunan ini walaupun di bagian atasnya dia terpisah, ya, bangunan terpisah sendiri, tapi di bagian bawahnya ternyata dia terkonek, terhubung, ya, jadi satu. Nah, transportasi dalam konteks kota urban, kota, ya sifatnya harus mass transportation system. Jadi kota yang baik itu adalah kota yang memiliki sistem transportasi massal yang sudah terpadu. Sistem transportasi massal itu adalah orang bisa berpindah tempat sekaligus dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau itu adalah yang paling bagus adalah kereta api. Sekali angkut dia bisa langsung 5 gerbong. 1 gerbong mungkin isinya sekitar berapa? Sekitar 100 atau 200 ya. Jadi kalau ada 5, berarti bisa 5.000 orang sekali berangkat. Kalau bus itu mungkin sekitar 50 orang kalau dalam sekali jalan ya. 50. Kalau misalnya bus yang sedang yang medium itu mungkin sekitar 20-an. Kalau kendaraan pribadi itu sekitar 4 atau 5 orang per satu kendaraan yang mobil. Terus kalau motor cuma 2 maksimum ya. Sepeda cuma 1. Tapi Anda bayangkan bahwa untuk mobil yang kapasitasnya bisa 4 atau 5 orang itu kadang-kadang digunakan cuma oleh 1 orang. Tiap rumah punya mobil sendiri, dan tiap rumah misalnya berangkat ke kerja itu menggunakan mobil. Padahal satu ruang mobil itu, satu standar rumah mobil itu kan mungkin sekitar berapa tuh? 2 kali 5, 10 meter persegi. Yang ngambil badan jalan itu. Anda bayangkan kalau semua mobil pribadi keluar, badan jalan itu habis dipakai oleh kendaraan pribadi. Sedangkan mobil lain, bus kota misalnya, itu terhalang. Makanya kalau terjadi macet itu ya karena penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak dibanding penggunaan kendaraan massal. Kenapa seperti itu? Ya mungkin pertama karena kendaraan massalnya tidak cukup reliable, tidak cukup bisa diandalkan. Pertama mungkin tidak semua jalur-jalur kendaraannya itu mengcover seluruh bagian kota. Yang kedua mungkin walaupun mengcover seluruh kota, mungkin jumlah juga nggak terlalu banyak. Jadi waktu tunggunya yang lama. Mungkin cuma 1 atau 2 kendaraan bus kota yang melayani trayek tertentu. Padahal itu jumlah penghuninya banyak, misalnya jumlah penggunanya banyak. Jadi waktu tunggunya lama. Atau kedua memang meskipun bisa banyak trayeknya, banyak jalurnya, tapi mungkin waktunya tidak bisa diandalkan. Artinya kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang nggak tepat waktu. Nah, kalau misalnya kita pakai kendaraan umum seperti kereta api misalnya, dia kan sudah tertentu per 40 menit sekali dia pasti ada lagi, atau per 30 menit lagi ada lagi. Nah, kalau itu ditentukan dengan tepat, itu mungkin orang akan beralih. Nah, faktor lain adalah kenyamanan. Enak nggak naik kendaraan umum itu? Kalau nggak enak juga orang nggak mau. Ya. Makanya kalau Anda lihat seperti di London ya, Perdana Menterinya, kalau kita presidennya itu naik subway, naik kereta api bawah tanah.
untuk bekerja dari rumahnya ke kantornya. Bayangkan, Perdana Menteri yang kalau di kita itu setingkat presiden ya, kepala negara, itu naik kendaraan umum. Nah, bisa nggak kita misalnya di Jakarta misalnya, presiden nggak usah naik mobil yang dikawal, cukup naik misalnya busway, atau cukup naik misalnya kereta MRT misalnya. Kalau misalnya keamanannya terjamin, ya, terjaga, terus dia nyaman, orang nggak keringetan di dalam itu bisa saja dan mungkin saja terjadi. Nah, terus konsep integrasi dalam sistem transportasi bahwa private vehicle system, yang namanya mobil pribadi bukannya dilarang, enggak. Jadi mobil pribadi boleh tetap berjalan, cuma dibatasi. Supaya apa? Supaya penggunanya itu lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Gimana cara pembatasan kendaraan pribadi? Ya dengan misalnya mengenakan parkir mahal. Sekali parkir 100.000 misalnya, sejam. Jadi kalau Anda mau pakai mobil, parkir 5 jam, 500.000, setengah juta. Mau nggak? Ya kalau Anda misalnya punya uangnya dan tidak masalah, dan mungkin Anda ada kenyamanan sendiri, Anda nggak merasa keberatan mengeluarkan 500.000 untuk parkir ya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang pas-pasan misalnya, parkir 2.000 aja bisa berantem kan ya. Ini kena 100.000, apa nggak ngamuk? Nah, masalahnya adalah kalau Anda tidak bisa bayar parkir, ya jangan pakai mobil. Itu. Yang kedua misalnya dibatasi dengan setiap pemilik kendaraan harus punya tempat untuk garasi mobil. Jadi orang kalau dia tinggalnya rumahnya nggak ada parkir, itu nggak boleh beli mobil. Di Singapura itu, ya sama ya kasusnya. Kalau Anda punya mobil, Anda harus memastikan bahwa Anda punya garasinya. Kalau nggak ada, Anda nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat izin. Atau paling nggak Anda bisa menunjukkan bahwa Anda menyewa garasinya di mana untuk naruh mobil itu. Kalau itu nggak ada, Anda nggak bisa beli mobil. Atau kalau bisa beli mobil, Anda akan kena charge biaya parkir setiap kali Anda memiliki mobil yang nggak ada parkir. Yang ketiga adalah jalan-jalan tertentu pada saat digunakan oleh kendaraan pribadi itu harus membayar, ya kayak tol ya. Sistemnya sistem charge, misalnya kalau waktu padat misalnya dari Ampera mau nyebrang dari seberang Ilir ke seberang Hulu, nah itu kalau bisa antara jam setengah 12 sampai jam 1 itu harus bayar 100.000. Selebihnya antara jam berapa, jam 10, jam 9 itu bebas. Itu juga cara-cara untuk pembatasan. Jadi kalau misalnya Jakarta dulu namanya prinsip 3 in 1 ya. Mobil-mobil pribadi itu nggak boleh lewat kecuali penumpangnya lebih dari 3 atau minimal 3. Kalau kurang dari 3, dia nggak boleh lewat. Atau sistem ganjil genap ya. Mobil plat genap hanya boleh lewat di hari-hari genap. Ya. Mobil plat ganjil hanya boleh lewat di tanggal-tanggal ganjil. Seperti itu. Itu pengaturan untuk memastikan bahwa penggunaan kendaraan pribadi itu diminimalisir, penggunaan transportasi massal itu diperbanyak. Kemudian sistem highway system, ya, sistem transportasi jalur cepat kayak tol, ya. Jadi kalau orang mau lewat kota, nggak harus masuk ke dalam kotanya, dia lewat pinggiran aja, lewat jalan highway. Kalau kita tuh mungkin namanya ring road ya, lingkar luar. Jadi kalau misalnya dari Indralaya itu mau langsung ke Betung, itu nggak usah lewat Palembang lagi, lewat lingkar luar saja, lebih cepat ya. Terus air transportation problem ya, masalah pencemaran udara ya. Karena salah satu masalah lain yang berkaitan dengan hidup di kota adalah tingginya polusi udara akibat kendaraan bermotor. Seperti ketahui bahwa kendaraan bermotor itu kan menghasilkan atau memproduksi karbon dioksida ya, CO2 yang sifatnya itu racun, keluaran dari hasil pembakaran bensin, gas. Bayangkan kalau Anda ada di jalan macet,
terus semua orang pada nyalain AC. Jadi efeknya ada dua. Pertama, gas beracun karena karena pengeluaran hasil pembakarannya. Kedua adalah produksi AC yang menyebabkan efek koma kaca ya, kalau dia masih menggunakan freon biasa. Jadi terjadi efek pemanasan ya, glass effect. Nah, sumber daya transportasi dari suatu wilayah urban terdiri dari jalan raya, mobil ya, mobil, motor, apapun yang beroda ya. Terus jalan rel, kereta api, kendaraan transit. Nah, kendaraan transit itu bisa perpindahan ya, misalnya dari mobil ke kereta api, atau dari misalnya perahu ke darat ya, seperti itu ya, kendaraan transit. Dari pesawat misalnya ke darat. Misalnya kalau orang naik dari Jakarta ke Palembang, turunnya kan di terminal bandar udara. Nah, dari bandar udara itu pindah modanya kan naik taksi misalnya, itu transit ya. Terus dari situ dia mau ke jalur misalnya, ya pindah lagi ke pelabuhan misalnya. Itu untuk transit ya. Jadi perpindahan antar moda transportasi berbeda. Terus ada mobil pribadi, ada tempat parkir, ada jalur sepeda dan motor, dan ada fasilitas pedestrian. Ini yang berkaitan dengan jalur-jalur transportasi yang harus dihubungkan ya. Perencanaan parkir dalam kaitan dengan linkage ya. Jadi kalau kita bikin parkir itu harus disatukan, digabungkan dengan bagaimana karena tadi ya, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan, dan parkir. Ini tiga unsurnya harus diatur supaya dia saling terhubung. Jadi harus dibuat pejalan parkir itu jangan terlalu jauh. Jadi kalau dia dibuat jauh itu karena ada alasan yang tertentu ya, berdekatan dengan misalnya fasilitas yang akan dituju. Lokasi parkir ya bisa di tepi jalan, di curb ya, bisa di tempat parkir ring menerus di sekitar kota. Kalau di tempat stasiun-stasiun kereta api di Bogor ya, di Bekasi, itu ada tempat parkir umum yang disediakan untuk para komuter ya. Komuter itu orang-orang yang kerjanya di luar tempat tinggalnya. Jadi dia tinggalnya di Bekasi, kerja di Jakarta, atau dia tinggalnya di Bogor, kerja di Jakarta ya. Kan Jakarta itu kan banyak kota-kota satelitnya ya, Bogor, Bekasi, Tangerang, yang jaraknya cukup jauh, bisa sampai 60 sampai 100 kilo dari tempat rumahnya ke tempat kerja. Nah, daripada dia bawa mobil dari rumah ke tempat kerja itu berjam-jam, disediakanlah fasilitas dia untuk naik kereta api. Jadi dari rumah dia cukup naik mobil atau naik motor ke stasiun kereta api, terus dia pindah moda, dia naik kereta api, sampai di stasiun kereta api di kota, terus dia baru pindah dari situ naik mungkin jalan kaki atau mungkin dia naik nyambung dengan Transjakarta, atau dia nyambung dengan lain, sehingga dia bisa menghemat waktu perjalanannya dari rumah ke tempat kerja. Nah, parkirnya di stasiun kereta api. Nanti pulangnya sama, pulangnya dia ke stasiun kereta api lagi, naik kereta api, terus turun tempat parkirnya, bawa mobilnya pulang ke rumah. Seperti itu sampai Senin, dari Senin sampai dengan Jumat mungkin. Atau bahkan dulu banyak yang kerjanya di Jakarta tapi rumahnya di Bandung. Bayangkan tuh Jakarta Bandung kan mungkin sekitar 350 kiloan ya. Jadi kalau naik mobil kan capek, terlalu jauh. Atau kalau kita misalnya kan rumahnya di Palembang, terus kuliahnya di Nelayan misalnya kan, sekitar berapa tuh? 30-40 kilo kan. Tapi kan lumayan kalau tiap hari bolak-balik kan. Nah, makanya supaya nggak terlalu bikin capek, ya naik kendaraan umum. Kendaraan umum apa yang tersedia?
naik kereta api misalnya. Nah, di tempat kereta api itu disediakan tempat parkir untuk menampung para pengelaju tadi ya, para komuter tadi. Supaya mereka bisa dengan nyaman menuju tempat kerjanya atau tempat sekolah atau tempat apa ya, tempat yang dia tuju ya. Itu namanya park and ride ya. Park, parkir, dan ride. Ambil ke perjalanan berikutnya. Tempat parkir di daerah suburban, itu kita belum terlalu banyak ya. Kalau di Jogja itu ada tuh beberapa itu ya. Dibuat sistem parkir sehingga waktu mau masuk ke dalam kotanya itu udah nggak ada lagi mobil. Mobil ditaruh di luar, baru masuk ke dalamnya sudah pakai kendaraan umum. Oke. Nah, berikutnya ada berkaitan dengan open space ya, pedestrian, kemudian open space. Jadi yang dimaksud dengan ruang terbuka kota itu adalah ruang di mana dia tidak ada bangunannya. Bukannya di mana harus membangun, tapi di mana tidak boleh membangun. Jadi ruang terbuka itu dari ya ruang yang memang dia bebas dari bangunan. Sifatnya adalah hard space, ada soft space. Hard space itu ada kekerasannya, soft space itu yang tidak kekerasan, jadi alami. Hard space-nya mungkin ada parkirnya, ada teras ya, ada konblok. Sifatnya itu dia dirubah sehingga air itu nggak bisa langsung meresap ke tanah ya, ke dalam tanah. Ruang terbuka tidak hanya taman-taman umum, plaza, dan tempat bermain, akan tapi juga termasuk jalan-jalan, muka air, waterfront, dan semua ruang komunal. Ruang-ruang komunal itu adalah ruang-ruang bersama untuk melakukan kegiatan secara massal, secara banyak. Bentuk ruang terbuka bisa sifatnya tuh koridor atau lorong, misalnya jalan, ya, sungai, pedestrianisasi, dan lain-lain. Itu ruang terbuka yang bentuknya lorong atau koridor. Atau yang bersifat klaster atau kantong-kantong ya. Ruang terbuka ini punya batas-batas di sekelilingnya. Misalnya bentuknya adalah lapangan terbuka ya, plaza, bundaran ya, square. Jadi kalau Anda lihat misalnya Museum Ampera ya, Montpera itu adalah bangunan dan plaza atau square, bangunan dan square, lapangan terbuka di depan itu.
Biasanya kalau dari ukuran tuh square itu lebih kecil dibanding plaza. Ya. Plaza itu yang lebar. Jadi kalau misalnya BKB itu maksudnya di plaza. Dan yang udah besar di lapangan di depan itu termasuk plaza. Kalau bundaran di air mancur itu namanya bundaran. Yang bundar gampang. Di Masjid Agung kita dalamnya lapangan terbuka ya, lapangan tempat orang parkir itu namanya lapangan yang ada kolam itu. Itu adalah ruang-ruang terbuka. Ya. Kalau Anda perhatikan ada yang sifatnya perkerasan kayak di KB itu, kan nggak ada ini tuh, nggak ada tanah tuh kan sebenarnya kan di semen tuh, ya itu namanya hard space. Tapi kalau lapangannya di Masjid Agung itu kan lapangan rumput, itu namanya soft space. Ruang antar bangunan itu ruang-ruang yang terjadi karena dia berada di antara bangunan. Berfungsi sebagai ruang perantara sebagai akibat penyelesaian tapak antar bangunan satu dan bangunan lainnya. Jadi bangunan lain itu nggak boleh nempel misalnya. Nah, ruang di antara itu namanya ruang antar bangunan. Ya. Oke. Sudut bangunan merupakan sumbangan domain privat untuk kepentingan publik. Jadi bisa saja di tanah pribadi itu ada bagian yang yang disumbangkan ya untuk digunakan sebagai ruang bersama. Itu bisa ya, bisa dilakukan, bisa terjadi. Nah, dalam konteks perancangan kota itu ada namanya teori figure ground. Figure ground itu teori figure, bentuk, dan latar belakang. Bentuk siluet dan bentuk bayangan. Jadi ini untuk membedakan antara mana yang ruang yang terbuka dan mana solid, mana void. Ya. Kalau Anda lihat ini ya, di gambar sebelah kiri ini jalannya yang hitam. Berarti yang putih itu semua itu adalah solid. Jadi yang hitam ini itu adalah void atau ruang terbuka. Atau dibalik, ya, yang hitam ini adalah yang solid, yang bangunan-bangunan. Yang putih ini semuanya adalah ruang-ruang terbuka. Solid void. Nah, nanti perbandingan figure ground-nya adalah berapa banyak yang solid, berapa banyak yang ruang terbangun, dan berapa banyak yang void, ruang yang tidak terbangun. Nah, aspek kendali ruang terbuka kota itu ada 5. Ya. Fisik, aspek fisik bentuknya, aspek visual, kualitas dari penampilan ruangnya. Ruang terbuka itu kan bisa, misalnya sama-sama tuh, ruang terbuka yang 4x4 ya. Secara fisik bentuknya sama tuh 4x4. Tapi secara visual, yang satu itu dia nggak ada tanaman, nggak ada perkerasan, gundul aja, tanahnya tanah merah. Yang satu lagi misalnya dia ditanami pohon, ada kolam ikan, terus ada air mancur. Walaupun sama, tapi kesan visualnya bisa beda. Itu pengaruh terhadap bagaimana orang nanti merasakan menikmatinya. Sama, itu juga namanya aspek ruang ya. Aspek kesan visual itu beraspek ruang, terus keterhubungannya, linkage, dan kepemilikannya. Jadi ruang itu bisa milik pribadi, bisa milik umum, tergantung dari legalitasnya. Aspek berikutnya adalah tata informasi, yaitu berkaitan dengan elemen perencanaan kota ya. Jadi selain masa, zoning, linkage,
tata informasi, ruang terbuka tata informasi ya. Apa pengaruhnya ya? Apa pentingnya? Pengertian informasi dan orientasi kota ada makna simbolik, ada makna grafis yang terbaca. Ya. Tanda atau signage itu adalah berupa tulisan, huruf, angka, kata, gambar, ilustrasi, dekorasi iklan, lambang, ya, simbol, merek dagang, dasar tertentu atau bendera umpul-umpul. Jenis dan fungsi tanda-tanda ya, ada identitas, nama bangunan, petunjuk sirkulasi, komersil, petunjuk lokasi dan informasi. Ini apa efeknya? Banyak efeknya ya. Jadi kalau kota itu penuh dengan gambar-gambar, lambang-lambang, iklan-iklan, dan dia tidak ditata, yang akan terjadi adalah polusi visual. Mungkin Anda pernah mengalami waktu masa-masa kampanye ya, mau kampanye daerah lah, mau kampanye pemilihan presiden dan DPR, itu banyak signage, simbol-simbol, tanda-tanda, foto-foto orang ditempel sepanjang jalan yang apa nggak pakai aturan. Semua orang asal ada dana bisa tancepin, pasang fotonya, terus digunakan untuk menarik simpati. Ya. Padahal kalau diatur, ya, itu mungkin akan lebih efisien ininya, informasinya. Nah, kota yang bagus itu dia harus informatif. Informatif itu apa? Dia tidak membuat orang gampang sesat. Ya. Mudah mencarinya. Oh, dari sini dari mana? Ini ada petunjuknya. Ada apa? Ada informasinya. Mau pulang, mau pergi, mau dimanapun, kalau kota itu informatif, itu nggak masalah. Orang merasa aman mau kemanapun. Tapi kalau misalnya ini nama jalannya nggak ada, ini habis dari sini jalannya cabang 3, terus nggak tahu yang kanan mau kemana, yang lurus mau kemana, yang kiri mau kemana, nggak ada. Semuanya ditebak-tebak. Nah itu kurang bagus bagi perencanaan kota. Ini namanya free ya, freestanding sign, traffic directional sign. Jadi ada lambang-lambang yang freestanding ya, yang berdiri sendiri ya. Ada yang traffic directional, traffic itu yang lalu lintas ya. Ada public service dan aksesoris design. Ada bisnis, jadi ada public service, jadi aksesoris, tanda-tanda untuk pelayanan publik dan masyarakat ya. Terus ada lagi tanda untuk sebagai identitas bisnis. Ada tanda untuk penamaan gedung ya. Jadi kalau ada misalnya ke gedung kantor atau gedung bangunan tinggi di Jakarta, untuk tahu PT apa ada di lantai berapa, itu ada di lantai dasar petunjuk itu. Ada 30 lantai misalnya, Anda mencari PT X, ya, PT X lantai berapa? Nah, itu lihatnya di directory atau di daftar isi yang ada di lantai dasar. Biar nggak nyasar. Sama juga kalau di jalan umum, untuk tahu Anda ada di mana, terus mau kemana, terus nanti berapa lama, itu mestinya ada petunjuk jalan yang memberitahu itu. Mau lihat kota maju atau tidak itu lihat dari seberapa lengkap petunjuk yang diberikan, yang memberikan informasi tentang kota tersebut. Ya. Semakin banyak informasinya dan semakin lengkap, akan semakin bagus katanya. Ya. Nah, pengendalian letak reklame menurut zona ya. Jadi letak tanda itu ada zona pedestrian, zona lalu lintas, zona reklame ya. Terus keterkaitan ruang dan waktu, ada yang bisa langsung, ada tidak langsung ya. Ada iklan-iklan yang berjangka waktu tertentu, habis itu dia hilang ya. Ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya tidak permanen. Ya. Ada yang berdasarkan kegiatannya. Nah, terus integrasi dengan bangunan dan landscape. Ya. Jadi kalau bisa signage itu, penandaan bangunan itu menjadi bagian dari arsitekturnya, menyatu ya. Dia juga sebagai bangunan, tapi dia juga sebagai penanda. Ya. Integrasi dengan elemen landscape,
kemudian itu dibaca, terus pemakaian simbol. Kota yang bagus itu dia sudah ada pengaturan ya. Jadi kalau misalnya ini ada bangunan ya, ini ada jalur pejalan kaki, nah identitas itu ada di sini misalnya, daerah sini, karena ini masih daerah kepemilikan si bilik bangunan. Yang untuk public informasi itu ada di daerah sini. Terus traffic zone atau sign itu yang relevan itu ada di daerah sini. Ya, yang berkaitan dengan kontrol dan pergerakan dari kendaraan. Jadi nggak boleh misalnya nama gedung itu ada di lokasi sini. Gedung A, ya penandanya itu ada di nama jalannya misalnya. Nggak boleh. Nama jalan saja. Misalnya. Ini nama bangunan. Identification zone, small sign pedestrian connected for building identity, windows grafik dan sebagainya. Ini private information zone, ini pedestrian zone. Nah, ini namanya tadi saya bilang polusi visual, ini reklame nih. Semuanya pada teriak ya, pada rebutan dan timbang besar. Dan bangunannya tertutup. Arsitekturnya udah nggak ada nih. Kalah dengan reklame. Dan memang salah satu pemasukan kota itu adalah dari reklame ya. Orang bikin reklame, bikin iklan itu dia bayar pajak iklan ya. Itu pemasukan. Makanya banyak sekali penempatan iklan berada di posisi-posisi yang strategis. Terutama di posisi tempat berkumpulnya banyak orang. Tapi kalau ini tidak diatur, ya kayak gini jadinya. Arsitekturnya atau bangunan itu menjadi tertutup, dalam. Kalah dengan ini ya. Jadi ini seperti arsitektur reklame ya. Bangunannya kalah oleh reklamenya. Oke. Baik. Sementara ini itu dulu. Untuk yang berikutnya yang berkaitan sama konservasi dan konservasi itu kita lanjutkan di depan saja karena topiknya cukup berbeda ya. Ini di minggu depan saja. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, sebenarnya Anda bisa baca dari ininya ya, dari di e-learning itu sama tuh materinya. Saya hanya memberikan sedikit tambahan informasi yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci di materinya. Ada pertanyaan? Silakan.
Oke, baik. Jika nggak ada pertanyaan, saya akan tutup pertemuannya. Sebelumnya, tolong dinyalakan dulu kameranya. Ditutup. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.